Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya terima kasih pada teman-teman yang udah klik video ini. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Video ini kami buat bertujuan untuk memberitahu teman-teman semua terkait program KKN dari Universitas Pekalongan yang akan kami laksanakan sebentar lagi. KKN tematik periode 2 tahun akademik 2021-2022 mengusung tema Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau PPM, Ekonomi Bangkit, Kesehatan Paripurna, Generasi Tangguh. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Mei Destika Widya Pramesti. Di sini saya selaku koordinator kelompok, dosen pembimbing lapangan, Bapak Dr. Danang Satrio SEMM. Begitu juga rekan-rekan kelompok saya, ada Muhammad Sirojudin selaku koordinator desa, Nur Fatoni selaku wakil koordinator kelompok, Vina Syifa Noviana dan Magdalena Diela Matantu selaku sekretaris 1 dan 2, Umi Atun dan Erina Cindy Kartika Dewi selaku bendahara 1 2. Adapun anggota lain yang bertanggung jawab di sini yaitu Wahyu Paksi Aji, Nur Fadilah, Afina Yusria, Naura Ayu Karina dan Haula Alfiansyah. Kegiatan KKN ini akan kami laksanakan pada tanggal 14 Juni sampai 12 Juli 2022. Tempatnya di Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Di Desa Sendang ini terdiri dari 6 dusun, yaitu Sendang Blusdru, Sendang Kidul, Sendang Sangkonan, Sendang Ampel, Sendang Lor, dan Sendang Dodok. Program KKN yang akan kami laksanakan nantinya ada 4 pilar, yaitu program kesehatan, program ekonomi sosial dan ketahanan pangan, program peduli lingkungan, dan program literasi hukum dan pendidikan. Penjelasan lebih lanjut mengenai pilar-pilar tersebut akan dibahas setelah ini. Maka dari itu, tonton terus ya. Bye-bye. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Mei Destika Widya Pramesti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, program KKN yang akan menjadi tanggung jawab saya yaitu pada pilar Program Ekonomi Sosial dan Ketahanan Pangan, mengadakan pelatihan digital marketing dan untuk UMKM. Tujuan saya mengambil program kerja ini adalah untuk mengembangkan potensi usaha yang ada di Desa Sendang ini, antara lain adanya usaha keripik pisang, keripik singkong, emping, dan telur asin, agar dapat mengikuti perkembangan zaman, melakukan penjualan dengan memanfaatkan digitalisasi, yaitu memasarkannya melalui e-commerce, agar dapat meraih seluruh target pasar yang ada di luar Desa Sendang. Sasar yang ingin saya tuju untuk pelatihan ini yaitu pemuda-pemudi yang ada di Desa Sendang, agar dapat membantu membangkitkan usaha Desa Sendang ini. Pilar program kedua yang menjadi tanggung jawab saya yaitu program literasi hukum dan pendidikan. Pada program ini saya akan mengadakan bimbel atau bimbingan belajar. Target saya anak-anak SD yang ada di Desa Sendang dengan melakukan belajar bersama, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Bertujuan untuk membangkitkan semangat anak-anak bahwa belajar dan pendidikan itu penting loh gitu. Saya juga mengadakan mengaji bersama di tiap-tiap dusun Sendang dengan cara bergilir mengunjungi TPQ dusun 1 dan dusun lainnya. Terima kasih. Sekian program yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Umi Atun, NPM 0119072401 dari Prodi Manajemen. Di program KKN Desa Sendang ini, saya menjadi penanggung jawab program peduli lingkungan khususnya non-fisik. Kami di sini akan mengadakan pelatihan daur ulang sampah organik dan anorganik. Untuk pelatihan daur ulang sampah organik yaitu pembuatan kompos yang mana membutuhkan tanah, arang sekam, kapur pertanan, daun-daun kering, ranting pohon, dan penambahan pupuk EM4 yaitu sebagai pengurai bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Sasarannya adalah warga setempat. Dan untuk pelatihan daur ulang sampah anorganik yaitu pemanfaatan limbah botol bekas menjadi tempat pensil. Alat yang dibutuhkan pastinya botol bekas itu sendiri, lem tembak dan isinya, kain flanel, dan aksesoris lainnya.
Sasarannya di sini adalah anak-anak desa Sendang. Tujuan dari pelatihan daur ulang sampah organik dan anorganik ini yaitu agar masyarakat desa Sendang bisa memanfaatkan limbah sampah ini agar tidak terbuang dengan sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojudin. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 6. NPM saya 0119075111. Alamat saya Jalan Setiabakti nomor 48 RT 2 RW 2 Medono Pekalongan. Saya bertugas KKN di Desa Sendang, Wonotunggal, Kabupaten Batang. Saya mendapatkan tugas di bagian program peduli lingkungan, program fisik, pengadaan tempat sampah organik dan non-organik, pengadaan limbah sampah seperti air mineral sekali pakai yang akan diwarnai dasar manfaat limbah seperti galon mineral sekali pakai yang mana akan diwarna dasar terlebih dahulu. Setelah itu akan ditandai nama tempat sampah untuk organik dan non-organik. Penempatan sampah bisa di balai desa atau pintu masuk desa Sendang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Yusria. Di sini saya akan memaparkan proker saya di bidang kesehatan, yaitu pelatihan membuat makanan bergizi keluarga penunjang gizi seimbang, yaitu puding buah, di mana bahan-bahan utamanya ada agar-agar, buah, dan susu yang banyak mengandung protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Jadi cocok digunakan sebagai makanan penunjang gizi seimbang. Untuk sasaran pada program ini yaitu ibu-ibu yang mempunyai anak atau masyarakat sekitar. Tujuan program ini adalah agar sasaran bisa memahami serta bisa mempraktekkan sendiri di rumah, dan juga kebutuhan gizi keluarga bisa terpenuhi. Makanan ini juga diperkaya dengan gizi yang cukup untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Dengan rasa yang lezat, anak-anak akan senang dan lahap mengkonsumsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Sinikarga Dewi. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan program kerja di bidang kesehatan, yang mana saya sebagai penanggung jawab dalam program ini. Untuk program di bidang kesehatan, saya mengambil pelatihan membuat makanan bergizi untuk keluarga sebagai penunjang gizi seimbang. Untuk makanannya, saya akan membuat nugget sayur yang bahan utamanya yaitu ayam, kemudian ada sayur wortel, bayam, dan juga jagung. Nugget sayur ini memiliki berbagai macam kandungan zat gizi yang sangat cocok digunakan sebagai makanan penunjang gizi seimbang. Untuk sasaran program ini yaitu ibu-ibu atau masyarakat sekitar. Dan tujuan program ini adalah agar sasaran bisa memahami dan mempraktekkan sendiri di rumah, sehingga kebutuhan gizi keluarganya itu terpenuhi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Paksiaji dari Prodi Manajemen kelompok KKN di Desa Sendang, Batang. Saya di sini akan memaparkan tentang program kerja yang akan saya lakukan bersama kelompok saya di Desa Sendang, Batang. Program kerja yang akan saya laksanakan di Desa Sendang, Batang adalah program literasi pendidikan untuk yang fisik, yaitu pengadaan media poster mengenai peraturan pemerintah terkait era new normal. Sudah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang berbahaya yang menyebar melalui udara.
di mana kita tidak dapat melihat siapa saja yang terpapar COVID-19. Maka sebab itu, kami membuat poster tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat, dengan cara melakukan kebiasaan cuci tangan, menggunakan masker, kesadaran diri terhadap kesehatan. Kebiasaan-kebiasaan ini merupakan anjuran dari pemerintah untuk mencegah kita dari terkena COVID-19. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Magdalena Dilemantantu dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan tentang program kerja yang akan saya lakukan bersama teman-teman KKN saya di Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Program kerja yang akan saya jelaskan yaitu poin program literasi hukum dan pendidikan. Pada bagian fisiknya, kita akan membuat media poster yang berisikan peraturan pemerintah terkait era new normal 2022. Pentingnya menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai pola hidup guna mencegah penularan COVID-19 saat beraktivitas. Masyarakat sepenuhnya akan dididik, dilibatkan, dan diberdayakan untuk menuju normal baru atau era new normal. Menerapkan protokol kesehatan secara konsisten pada sekolah, tempat kerja, pembelanjaan, dan fasilitas umum sangat amat dianjurkan. Pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan harus dilaksanakan secara rutin dan evaluasi terhadap dampak kebijakan yang dilakukan. Isi pada poster tersebut, yang pertama, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, pemakaian masker, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, dilakukannya tracing, tes, dan isolasi secara sistematis. Yang kelima, pelaporan kasus secara mandiri dan kontrol sosial. Yang keenam, optimalisasi teknologi digital. Dan yang ketujuh, pelaksanaan protokol COVID-19 secara konsisten. Sasaran pada proker ini yaitu masyarakat desa Sendang, masyarakat umum, dan juga teman-teman KKN. Karena poster ini akan kami sebar dan dibagikan di media sosial pada akun Instagram pribadi kami. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Ayu Karina, saya dari Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan program kerja yang akan saya lakukan bersama kelompok saya di Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Program kerja yang akan saya lakukan yaitu di bidang hukum dan pendidikan dengan tema pernikahan dini dan pelindungan merek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pernikahan dini. Adapun tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk memberitahu kepada anak sekolah tentang batas usia pernikahan dan dampak dari pernikahan muda. Warga masyarakat tentunya membutuhkan pengetahuan mengenai berbagai dampak dengan adanya pernikahan di bawah umur. Tentunya hal tersebut juga tercatat dalam Undang-Undang Pemerintah tentang Perkawinan. Maka dari itu, saya sebagai mahasiswa merupakan pihak yang paling diharapkan untuk dapat mengatasi masalah tersebut dan bisa menjelaskan mengenai dampak bagi kesehatan, persiapan perekonomian, serta kesiapan mental dari kedua mempelai yang terkadang belum dipikirkan dengan panjang. Proker selanjutnya yaitu penyuluhan tentang perlindungan merek dan hak paten. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat desa Sendang dapat mengetahui dan memahami tentang apa saja persyaratan pendaftaran hak merek, hak paten, dan bagaimana cara pengajuannya. Hak kekayaan intelektual merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen hukum yang ada. Yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual yaitu hak merek dan hak paten. Perlindungan hukum terkait hak kekayaan intelektual sangat diperlukan agar para pencipta dan pendesain tetap memiliki gairah untuk menghasilkan karya intelektual sebanyak-banyaknya untuk kemajuan perekonomian. Namun, permasalahannya adalah saat ini yaitu banyak masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya hak paten dan hak merek. Banyak hasil karya masyarakat tidak terdaftar dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga tidak memiliki perlindungan hukum. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Vina Shivanoviana sebagai penanggung jawab program fisik, ekonomi sosial, dan ketahanan pangan, yaitu pengadaan bibit tanaman obat keluarga dan sayur sebagai penunjang ketahanan pangan keluarga. Untuk tanaman sayur, kami memanfaatkan botol bekas sebagai pot tanaman dengan teknik vertikultur yang mana merupakan pola bercocok tanam yang disusun secara vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan dan mempercantik pekarangan rumah. Media vertikultur sendiri ada tanah, sekam, pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Dan untuk benih sayur yang kami gunakan yaitu benih kangkung. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dan sekarang sedang menjalankan program KKN tematik dari kelompok Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Saya sebagai penanggung jawab program ekonomi sosial dan ketahanan pangan pada bagian program fisik, yaitu pengadaan bibit tanaman obat keluarga atau apotek hidup. Kemudian dalam program ini terdapat dua opsi, yaitu yang pertama menggunakan polybag sebagai wadahnya, dan yang kedua yaitu pemanfaatan limbah rumah tangga seperti bungkus kemasan produk minyak atau produk sabun cuci, di mana hal tersebut nantinya akan digunakan sebagai pengganti polybag. Dan tanaman obat yang dipilih atau yang digunakan pada program ini adalah kencur dan kunyit. Dan media tanam pada tanaman obat ini sama dengan tanaman sayuran, seperti tanah, sekam, dan pupuk, di mana perbandingannya itu 1:1:1. Dan sasaran dari program ini adalah ibu-ibu PKK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haul Alfiansyah dari Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Pada KKN tematik Unikal 2022 ini yang bertempat di Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal, saya akan memaparkan mengenai pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga anak balita. Sebagai negara yang masuk ke dalam 5 besar penderita stunting di Asia Tenggara, pemerintah Indonesia telah fokus melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengurangi anak dalam kondisi stunting. Cara mengatasi stunting yang baik adalah dengan melakukan pencegahan. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan dari masa kehamilan untuk mencegah terjadinya stunting. Yang pertama, pemeriksaan kehamilan rutin. Ibu hamil sebaiknya memeriksakan kehamilan secara teratur hingga 1000 hari pertama, yaitu masa sejak anak dalam kandungan hingga seorang anak berusia 2 tahun. Masalah yang ditemukan pada kurun waktu tersebut bisa segera ditangani supaya kesehatan bayi tetap terjaga dan stunting dapat segera diatasi. Kedua, memastikan kecukupan nutrisi ibu dan bayi. Penting sekali bagi ibu hamil dan menyusui untuk memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan dirinya dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Ibu dapat mengonsumsi asupan makanan yang tinggi kalori, protein, dan mikronutrien, vitamin, dan mineral selama masa kehamilan. Yang ketiga, deteksi dini penyakit. Deteksi dini penyakit menular dan tidak menular pada ibu hamil juga perlu dilakukan. Kedua jenis penyakit tersebut dapat memengaruhi kesehatan dan kondisi bayi serta dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting. Yang keempat, melahirkan di fasilitas kesehatan yang memadai. Melahirkan kesehatan di fasilitas yang memadai dan dipandu dengan tenaga ahli dapat membantu ibu dan bayi mendapatkan penanganan yang terbaik yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Yang kelima, inisiasi menyusui dini atau IMD dan pemberian ASI eksklusif. Melakukan inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan berperan penting dalam tumbuh kembang seorang bayi. Yang keenam, pemberian makanan tambahan. Setelah berusia 6 bulan, pemberian makanan tambahan atau PMT atau makanan pendamping ASI dapat diberikan pada bayi supaya kebutuhan nutrisinya terpenuhi sehingga ia dapat tumbuh dengan optimal. Yang ketujuh, pemberian imunisasi lengkap. Imunisasi diperlukan untuk mencegah anak dari risiko infeksi penyakit berbahaya seiring mengalami infeksi penyakit dapat menyebabkan risiko stunting semakin tinggi. Sebaiknya berikan bayi imunisasi dasar lengkap
sebelum berusia 1 tahun. Pemantauan pertumbuhan balita. Pemantauan pertumbuhan balita penting dilakukan untuk mengetahui kecenderungan tumbuh kembang bayi. Hal ini juga sebagai deteksi dini jika pertumbuhan bayi mengalami masalah atau hambatan. Kesadaran akan pencegahan stunting memang perlu disosialisasikan kepada para wanita dengan usia produktif yang berencana mempunyai atau sudah memiliki anak. Tidak hanya itu, kesadaran untuk rutin memeriksa kandungan ke dokter juga perlu ditingkatkan. Dengan begitu, rencana pemenuhan gizi bagi ibu maupun bayi dapat berjalan dengan baik sesuai anjuran. Demikian penjelasan yang saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatoni, saya dari S1 Farmasi Universitas Pekalongan. Pada KKN tematik kali ini tahun 2022 di Desa Sendang, Kecamatan Wonotunggal, untuk program wajib yang pertama ada program kesehatan. Nah, untuk program kesehatan sendiri ada program fisik dan non fisik. Untuk program fisik sendiri yaitu pembuatan poster tentang stunting. Untuk isi dari poster itu meliputi ada gambar-gambar, kemudian ada contoh anak-anak yang menderita stunting, kemudian penyebab terjadi stunting dan upaya pencegahannya. Untuk sasaran sendiri yaitu masyarakat atau warga setempat. Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang ditandai dengan tumbuh pendek pada anak-anak balita. Biasanya itu di bawah 5 tahun. Anak yang mengalami stunting akan terlihat pada saat menginjak usia 2 tahun. Setelah poster tersebut dibuat, nanti akan ditempatkan di tempat umum seperti di posyandu, kemudian di balai desa dan tempat papan pengumuman agar informasi tersebut tersampaikan ke masyarakat setempat. Demikianlah pemaparan proker dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.